Perkenalkan, nama saya Rama Sudrajat Wijayanto, NIM 0009 sebagai moderator. Saya Alia Fitri Dwi Karunia, NIM 016 sebagai audiens. Saya Anis Fitria, NIM J0117 sebagai audiens. Saya Atika, NIM 020 sebagai audiens. Saya Aulia Putri Maharani, NIM J029 sebagai audiens. Saya Putri Air Ramadhani dengan NIM J031 sebagai audiens. Saya Ermadian Natalia, NIM J037 sebagai pemateri. Saya Elita Vicky Famawati, NIM J038 sebagai audiens. Saya Satria Jati Bawono, NIM J2040 sebagai fasilitator. Saya Regita Tasyariani, NIM J042 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Saya Rama Sudrajat Wijayanto dari mahasiswa UMS. Saya di sini pada pagi hari ini menjadi moderator jalannya pada pendidikan kesehatan. Baik Ibu, di sini untuk waktunya sendiri kurang lebihnya 10 sampai 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu kehamilan dengan gestasional. Baik. Saya akan langsung saja lempar kepada rekan saya untuk menerangkan materinya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Sebelumnya sudah mengerti belum apa itu kehamilan dengan gestasional? Belum tahu ya? Iya. Hamil tapi itu gula darahnya tinggi. Oh iya, bagus sekali. Ayo ada yang lain yang ibu-ibu ada yang tahu? Coba ibunya yang paling Belum tahu. Belum tahu. Oke, baik. Jadi ibu, diabetes mellitus gestasional atau pada kehamilan itu adalah diabetes yang terjadi saat kehamilan dan tidak memiliki penyakit diabetes sebelum hamil. Seperti itu. Ibu-ibu di sini udah pada hamil berapa bulan ya kandungannya? baru 2 bulan sih Mbak. Oh, baru 2 bulan. Kalau ibu? 1 bulan. Baru 1 bulan. Ibu? 3 bulan. Oke, baik. Nah, untuk penyebabnya ibu-ibu di sini udah pada tahu belum apa itu? Belum. Baik. Untuk penyebab utama pada kehamilan dengan gestasional itu adalah yang pertama, itu dengan gaya hidup sebelum dan saat kehamilan. Lalu yang kedua dari asupan nutrisi. Baik, lalu yang ketiga itu ada dari aktivitas fisiknya itu yang kurang. Lalu untuk tanda dan gejalanya ibu-ibu di sini sudah mengetahui belum apa itu tanda gejala pada kehamilan dengan gestasional? Belum Mbak. Belum. Apa Bu? Oh iya, cepat lelah, bagus. Jadi tanda dan gejala kehamilan dengan gestasional itu yang pertama ada sering merasa lapar atau haus. Lalu bisa jadi sering pengen buang air besar, terus infeksi pada vagina, terus juga cepat lelah, pandangannya kabur, terus penurunan pada berat badan, lalu kesemutan pada kaki, dan yang terakhir itu permasalahan hubungan seksualnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada faktor resiko. Untuk faktor resiko dari kehamilan dengan gestasional itu sendiri adalah yang pertama hamil saat tua, lalu yang kedua itu kegemukan, yang ketiga ada kenaikan berat badan yang berlebih saat hamil, yang ketiga ada riwayat diabetes mellitus pada keluarga, lalu ada riwayat gestasional pada kehamilan sebelumnya, lalu riwayat melahirkan bayi besar beratnya dengan 4.000 gram, seperti itu. Baik, apa ibu-ibu di sini sudah paham apa yang tadi saya jelaskan barusan? Sedikit, oke. Nanti di akhir kita review lagi ya Bu tentang materi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu sudah tahu belum untuk komplikasi yang disebabkan oleh kehamilan dengan gestasional sendiri? Keguguran. Baik, Tensi. nah
Untuk komplikasi itu terdiri dari yang terjadi pada ibu hamil dan janin atau bayi yang dilahirkan. Pada ibu hamil sendiri, komplikasi yang disebabkan bisa hipertensi, preeklamsi, persalinan SC, keguguran, dan bahkan beresiko mengalami diabetes pada kehamilan berikutnya. Nah, untuk komplikasi yang terjadi pada janin atau bayi yang dilahirkan pada ibu yang menderita kehamilan gestasional itu ada BB lebih besar dari 4.000 gram, lahir prematur, hipoglikemi, gangguan pernafasan, dan hiperbilirubin. Dan setelahnya itu ada pencegahannya untuk mencegah kehamilan dengan gestasional ini ibu-ibu. Nah, itu bisa dicegah dengan pemenuhan vitamin D, diet seimbang, konsumsi makanan kaya serat dan protein, bisa dengan mengelola berat badan seimbang, menghindari stres yang berlebih, dan menghindari makanan-makanan tinggi gula dan lemak. Nah, jika sudah terjadi kehamilan dengan gestasional ini, bisa dilakukan penanganan dengan menghindari konsumsi makanan dengan kadar gula yang berlebih seperti soda dan coklat. Nah, yang kedua itu bisa dengan melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin dalam batasan normal. Bisa juga dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah sesuai anjuran dokter. Dan jangan lupa juga untuk olahraga teratur ya ibu-ibu. Oke, baik, untuk pemaparan materi tentang kehamilan gestasional udah selesai. Apakah ibu-ibu di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Nah, tadi kan untuk pemenuhan tadi kan untuk pencegahannya itu bisa melakukan pemenuhan vitamin D. Nah, contoh vitamin D itu apa aja dan kenapa harus vitamin D? Oke, baik. Jadi vitamin D itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan janinnya. Lalu untuk contoh pemenuhan dengan mengkonsumsi vitamin D itu seperti ikan salmon, ikan tuna. Tapi yang dikonsumsinya dengan cara sudah diolah ya Ibu, sudah dimasak. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya Ibu. Ibu Sri, tadi kan dijelaskan komplikasinya pada bayi itu kan terjadi hiperbilirubin. Nah, bisa dijelaskan maksudnya apa? Baik, saya akan menjelaskan tentang hiperbilirubin itu sendiri Ibu. Untuk hiperbilirubin itu adalah terjadinya kekuningan pada kulit bayi atau biasanya disebut dengan jaundice. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Baik. Oh, ya. Apa Bu? Saya mau tanya Mbak, itu kan di faktor resiko ada hamil saat tua, itu maksudnya gimana? Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu untuk kehamilan saat tua itu jika usia Ibu di atas 40 tahun. Jadi itu Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah kita sampaikan? Tidak. Baik, kalau gitu kita yang ingin bertanya ya Bu, untuk memastikan apakah ibu-ibu di sini sudah paham mengenai materi yang sudah kita jelaskan. Baik Ibu, tadi pengertian diabetes mellitus gestasional itu apa ya Ibu? Diabetes yang terjadi saat kehamilan itu kadar glukosa darahnya itu meningkat. Oh, Jadi iya. kayak melebihi batas normalnya. Iya, gitu. baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penanganan jika kehamilan gestasional? Ibu? Untuk penanganannya bisa mengurangi konsumsi gula berlebih. Ya, Selanjutnya bisa melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin, lalu mengonsumsi obat-obatan yang menurunkan kadar gula darah. Lalu selanjutnya bisa dengan olahraga yang teratur. Ya, baik, betul sekali Bu. Oke, baik, betul sekali ya ibu-ibu di sini yang sudah menjawab tadi. Kita beri aplaus. Baik Ibu, ini pemaparan materinya sudah selesai. Nanti akan dilanjut oleh moderator ya Ibu. Sekian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ibu-ibu, gimana materinya pada siang hari ini? Seru apa tidak? Seru. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada acara pada siang hari ini ya Bu ya. Untuk kesimpulannya, kondisi yang terjadi selama kehamilan ketika kadar gula darah meningkat akibat tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Kondisi ini dapat berdampak pada ibu dan janin ibu. Untuk pencegahannya sendiri yaitu tadi pemenuhan vitamin D, diet seimbang, konsumsi makanan kaya serat dan protein, lalu mengelola berat badan seimbang, lalu menghindari stres berlebihan, menghindari makanan tinggi gula dan lemak. Baik, sudah Ibu, untuk acara pada siang hari ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan bayi Ibu dapat sehat selalu. Amin. Jadi kalau gitu saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.